Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Libel Podcast dimanapun berada, kembali lagi bersama kami disiarkan langsung dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Seperti biasa kami akan menghadirkan tokoh-tokoh dari guru-guru, dari pelajar. Dan hari ini sudah hadir Mbak Wita. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Wita? Alhamdulillah sehat Pak. Nah ini Mbak Wita ini kita undang ke sini sebagai tamu yang menurut saya layak dijadikan contoh atau teladan bagi anak-anak yang tentu berkaitan dengan program-program yang dikembangkan di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Benar. Dan salah satu program unggulan di SMA Negeri 15 Kota Bandung ini, Mbak Wita ya, sangat berkorelasi dengan profesi atau pekerjaan Mbak Wita sekarang. Benar. Dan saya meminta bantuan kepada beliau untuk membantu mengembangkan program ini di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Tetapi ternyata beliau punya sejarah perjalanan yang unik dan bisa kita gali dan bisa kita jadikan pelajaran untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia. Ya. Dan Mbak Wita SMA-nya di mana itu? Saya kalau dicari Google Map kayaknya ketemu nggak ya Pak? Jadi aku tuh di dusun banget Pak. Di mana itu? Namanya SMA Negeri 3 Sijunjung. Aduh, SMA Negeri 3 Sijunjung. Iya, Sijunjung itu dari Padang. Halo, SMA Negeri 3 Sijunjung, kepala sekolahnya. Salam hormat dari SMA Negeri 15 Kota Bandung. Ini muridnya ada di sini saya undang. Dan luar biasa, Anda punya lulusan yang the best. Mbak Wita, itu berapa jaraknya dari Kota Padang? Kalau dari Kota Padang aku nggak tahu secara jarak ya Pak. Yang taunya mungkin per jam. Nah, itu kalau cepet itu bisa 3 jam Pak. Ke Kota Padang. Ke Kota Padang. 3 jam. 3 jam itu. Jadi kalau ibarat Jakarta ke Bandung beneran ya Pak ya? Jakarta Bandung 2 jam loh. Kalau Bapak kecepet berarti. Apalagi nanti kereta api cepat Jakarta Bandung 35 menit. 35 menit. Tapi ini standar 3 jam ya, ke mana ya? Ke Banjar mungkin ya. Jalannya nggak tol kan? Jalannya nggak tol. Jadi jalannya kalau Padang itu ya masih jurangnya banyak gitu ya Pak. Ya Tinjau Lawi kalau Bapak pernah ke Padang toh. Duh, saya belum pernah ke Padang. Harus cobain Pak. Oke, nantilah sama Bu Wita diajak ke Padang jalan-jalan ketemu sama anak-anak SMA 3 Sijunjung. Oke. Mbak Wita, saya tahu dari cerita Anda ini menarik karena katanya Anda tuh mengenal saham itu sejak SMA. Ya, jadi di SMA itu kadang kita ada ekonomi ya Pak. Ya. Nah kebetulan di waktu SMA saya itu Olimpiade Ekonomi Pak. Alhamdulillah terpilih jadi siswa yang bisa ikutan Olimpiade tuh Pak. Yeah. Kalau di ekonomi itu kan kita belajar dari awal gitu, kelas 1 itu kita belajar apa itu pasar modal. Tapi nggak penjelasannya, interpretasinya tuh nggak ada. Nggak langsung praktek, hanya penjelasan tentang bagaimana pengelolaan pendapatan gitu ya. Pendapatan yang kita hasilkan tuh sama dengan konsumsi, tambah dengan saving, tambah dengan investasi. Tapi implementasi itu seperti apa tuh nggak tahu. Waktu SMA itu. Waktu SMA, jadi kita sudah tahu tuh apa itu saham, apa itu bursa efek, apa itu OJK, sekedar itu aja. Itu kelas berapa dipelajarinya? Itu kelas 1 Pak. Kelas 1 ya? Udah dipelajari itu. Tapi kelas 2 pelajari lagi nggak? Nggak. Oh, kelas 3 nggak? Nggak. Oh, jadi dikenalin kelas 1 aja udah? Penjelasan awal saja. Oke. Tapi ketika kelas 10 Anda mengenal saham itu, ada nggak interested di sini? Oh, saya pengen nih praktek. Ada? Belum ada Pak, karena nggak tahu mau ngapain Pak. Waktu itu masih pemikirannya tuh menabung gitu ya Pak. Kita karena kecil-kecil waktu itu disuruh menabung ya Pak. Pas udah besar itu tuh mau realitanya tuh menabung ternyata nggak memberikan kenaikan hasil gitu. Kekayaannya nggak bikin kaya. Jadi pada nggak tahu nih mau ngapain gitu ya. Jadi waktu itu masih taunya awalnya aja. Ya, dan setelah itu Anda forget it aja ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 forget it. Nah, tiba-tiba muncul lagi minat itu kapan? Ketika saya kuliah Pak. Kuliah, dan di jurusan apa? Saya jurusannya pendidikan ekonomi akuntansi Pak. Saya itu orang pendidikan. Anda guru cocok. Karena yang hadir di sini adalah saya katakan guru atau siswa. Benar. Berarti Anda guru. Iya. Sudah punya ilmu pendidikan. Dari IKIP mana IKIP? Padang. Jadi kita dari Padang Pak, aku tuh Pak. Berarti aku juga IKIP. Iya. Karena lulusan IKIP terakhir aku di Bandung.
Berarti Bapak terakhir lulusan IKIP di Bandung setelah namanya sekarang UPI? Iya. That's right. 99 saya lulus IKIP, 2000 langsung jadi UPI. Masya Allah. Oh, jadi kita masih satu genre. Kerjasama sama IKIP itu sampai sekarang masih terbangun, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Dan itu akhirnya ketika Anda masuk pendidikan tinggi dan masuk ekonomi, baru Anda tergerak lagi. Pasar modal itu apa? Nah, waktu itu tergeraknya bukan karena ada belajar itu ya, Pak. Tergeraknya itu ada namanya pojok bursa kalau dulu, Pak. Jadi di kampus saya itu ada namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Di IKIP Padang? Di IKIP Padang. Tahun berapa itu? Udah ada, Pak, udah lama dianya. Tapi waktu saya masuk itu udah namanya bukan lagi pojok bursa, tapi galeri investasi. Itu ketika masuk fakultas ekonomi di sebelah kiri tuh. Nah, jadi di sebelah kiri ngadap kiri tuh langsung kelihatan tuh galeri investasi. Kita tuh namanya labor, Pak. Labor di bagian pasar modal. Tahun berapa itu ya? Kalau saya sih masuknya kan 2016, Pak. Oh, udah kesini ya. Iya. Udah milenial ya. Milenial. Karena saya kolonial dong. Karena kalau segi umur kayaknya saya masih muda banget ya, Pak. Oke. Berarti sudah ada bursanya ya di situ. Ya, sudah ada, Pak. Karena kampus memprogramkan itu, jadi Anda akhirnya setback ke belakang. Oh, saya dulu pernah belajar. Dan juga dosen-dosennya itu pernah jelasin, Pak. Itu tuh kalian cobain, kalian main ke sana gitu. Nah, kalian kalau masuk ke sana itu tuh jadi pemilik perusahaan gitu. Dosennya. Dan itu dosen bukan dosen di bagian pendidikan ekonomi, Pak, yang ngasih tahu malah dosen ilmu ekonomi, matematika ekonomi. Karena kan kalau kita belajar itu kan dari dosen mana-mana aja ya, Pak ya. Nah, sesuai dengan jurusan yang kita masuk. Nah, waktu itu mata kuliahnya sama ibu itu. Jadi ibu tuh selalu mention itu. Nah, ketika ibu mention itu dan saya juga lihat anak-anak galeri itu ternyata ketika keluar dari ruangan tuh beda view-nya dengan himpunan mahasiswa tuh beda, Pak. Dengan hima tuh beda. Bedanya apa? Beda kayak tampilannya tuh kayak wow gitu ya. Terus yang datang ceria, tuh gitu. Iya beda gitu ya, Pak. Penampilannya tuh kayak kok beda ya feel-nya saya ketika mereka keluar terus kayak orang pinter gitu loh, Pak. Jadi kayak ada penasaran tuh. Beda kalau orang himpunan gimana? Kalau orang himpunan tuh kan mereka ruangan nggak punya, ya paling ada ruangan tapi kecil gitu ya, Pak. Nggak ada yang paling kalau kita ngumpul tuh ya di lapangan gitu ya, Pak. Ngomongnya program, program. Ngurusin orang nggak duit susah gitu. Bener. Kalau di sini tuh aku tuh lihat beda banget, Pak. Ya. Nah, karena kita setelah pas kita masuk kuliah, kita ada namanya pengumpulan semuanya itu krida, Pak. Di momen itu teman-teman dari senior saya dari galeri itu, Pak, tampil mengenalkan yang namanya labor itu. Jadi di kampus saya itu ada namanya labor inkubator bisnis, ada labor ERP, enterprise resource planning gitu ya. Terus ada juga ya labor komputer itu pasti ya, Pak. Nah, karena kita kan akuntansi juga punya aplikasi sendiri. Nah, terus di labor itu ada yang beda tuh, Pak. Kalau galeri investasi itu beda pokoknya. Maksudnya tuh bedanya tuh kayak gimana gitu ya, Pak, aktif mereka, terus yang datang tuh orang-orang hebat terus yang datang ke sana gitu. Dan yang diundang. Menurut saya pasti orang-orang yang di galeri investasi itu beda. Karena apa? Dia punya hope. Benar. Punya harapan bahwa saya punya peluang jadi orang kaya gitu loh. Dan setelah itu Anda katanya balik kampung, kemudian buka galeri investasi di sekolah. Iya. Nah, selesai kuliah ya, Pak, 2017 saya masuk ke sana. Kan 2016 masuk nih kuliah. 2017 itu tuh baru kenal sama galeri karena kita proses rekrutmennya itu harus 1 tahun dulu jadi mahasiswa. Nah, 2018 saya 2017 sudah masuk di galeri, sudah masuk di bagian edukasi juga. Setelah itu saya sering kerjasama sama Bursa Efek, sama AB Mitra yang bekerja sama juga, sekuritas. Udah nabung saham di situ belum? Sudah. 2017 sudah, Pak. Berapa pas entry Anda keluarin uang? Nah, waktu itu masih 100.000 minimalnya, Pak. Minimal 100.000. 100.000 deposit awal. Oh, ada minimal ya. Nah, waktu itu ada minimalnya. Terus setelah 100.000 terkumpul ya besok-besoknya ya transfer 20-50 ribu. Oh, boleh ya. Boleh, karena memang kan ada dananya segitu ya, Pak. Jadi kalau udah terkumpul ya itu bisa beli. Itu dana Anda waktu kuliah ya? Iya. 20.000. Iya, benar, Pak. Ada masar wajeng dana SMA. Udah kayak punyangannya. Anak sekarang jajannya gede-gede ya, Pak. Anak jajan sekarang ada yang 30.000. 30.000. 80.000 ada aja sehari, 50, 20. Iya.
Luar biasa. Di momen itu saya belum punya uang sebanyak itu, Pak. Iya, punya dananya ya segitu adanya gitu loh, Pak. Jadi dikumpulin sisain. Tapi dana nggak penting. Yang penting itu ada adalah kemauan. Need for achievement-nya di sini ya, untuk berprestasinya. Betul. Dan itu Anda sudah miliki sejak di kampus ya. Iya. Pokoknya kalau misalnya Anda ketemu bisa buka di SMA, mungkin sejak SMA ya. Pengennya gitu, Pak. Dan sekarang apa tuh insight-nya ketika di SMA Negeri 15 ada program nabung saham, menurut Anda bagaimana? Saya tuh pengen banget ada di sini ya, Pak, karena di Bandung itu SMA negeri belum punya, Pak. Dan saya juga sangat berharap kepada Anda untuk membantu saya. Pasti, Pak, saya bakal bantu, Pak. Jadi di Bandung, ketika saya ke Bandung gitu ya, Pak, ya banyak cerita gitu ya, Pak. Pas di Bandung sekarang itu ketika ketemu sama Bapak yang excited banget gitu ya, karena saya belum pernah ketemu sama kepala sekolah yang benar-benar mau canangkan bursa efek sendiri atau pasar modal itu sendiri, Pak. Karena mereka mungkin yang pertama literasinya kurang, yang kedua mungkin belum ada keinginan untuk membuat itu gitu ya, Pak. Ya pasti kalau sudah mengerti dan sudah tahu keuntungannya apa, pasti bakal semuanya berbondong-bondong bakal bikin galeri. Karena literasi kurang jadi takutnya tinggi. Ya. Dan itu dianggap, apalagi ada stigma-stigma negatif kepada dunia pasar modal, itu judi lah dan nanti haram lah, nanti bangkrut lah, duitnya hilang lah gitu. Jadi ini karena keterbatasan literasi ini. Nah ini Bu Wita, saya ketika Anda memulai memasukkan ya bursa galeri investasi itu ke sekolah, di sekolah Anda, itu bagaimana cara entry-nya? Yang pertama waktu itu ya, Pak, jadi kan saya magangnya di Bursa Efek Jakarta waktu itu, Pak, dari Padang. Jadi dikasih kesempatan emas gitu untuk magang di bursa. Terus setelah pulang dari bursa itu saya dikasih semacam ini nih kamu boleh ini punya pengalaman nih sudah di Jakarta gitu ya. Kamu pulang, kamu boleh ngisi namanya SPM, Sekolah Pasar Modal level 1. Nah, di momen itu saya belum tamat, Pak, kuliahnya. Jadi di waktu itu saya karena ingat guru-guru ya, saya bakal ngadain di sekolah saya dulu gitu. Jadi saya selalu sebelum bikin galeri itu saya adakan namanya SPM, perkenalan pasar modal. Libur pun saya selalu datang ke sekolah itu, Pak, karena saking cintanya gitu, pengennya guru-guru atau sekolah itu tuh berkembang gitu. Nah, sering-sering ke sana, jadi mereka sudah mulai melek nih dengan berbagai platform yang sudah menjelaskan apa itu saham gitu ya. Jadi mereka mungkin kalau anak sekarang tuh kan lebih kece ya, Pak, dan bisa melihat dunia itu tuh mudah sekarang dalam genggamannya. Datang terus, akhirnya di momen saya sudah tamat kuliah, nah waktu itu belum kerja, Pak, belum kerja, masih jadi freelance-nya bursa untuk ngasih SPM itu. Akhirnya saya di SMA itu belum direkrut, Pak. Jadi ada keinginan saya untuk bikin galeri itu. Saya tawarin, Pak, ke SMA. Nah, karena waktu itu dari Bursa Efek Padang itu ngabarin nih sama saya, Wita, sekarang ada kondisi nih, kita ada bisa bikin galeri investasi digital atau galeri investasi edukasi untuk SMA. Wita boleh tuh cari di mana SMA yang mau bikin sekolah itu. Nah, setelah itu saya pulangkan ke sekolah saya dong, Pak. SMA 1 si Junjung itu. SMA 3 si Junjung. Setelah itu datang ke sana, saya ngobrolin sama guru-gurunya. Dan alhamdulillah waktu itu di momen itu guru ekonominya juga excited gitu ya. Oke, kita adakan, karena kan saya udah sering nih, Pak, jelasin. Nah, setelah itu, di momen itu, alhamdulillah diterima dan saya bantu untuk proses surat menyuratnya semuanya. Langsung. Dan sekarang sudah jadi, Pak. Sudah jalan ya? Sudah ada namanya Galeri Investasi, GIE namanya, Galeri Investasi Edukasi. Karena kan khususnya kalau SMA itu kan edukasi ya, Pak. Iya. Itu udah berapa lama jadi sampai sekarang? Masih ada? Per Februari 2022. Itu baru aku bikin, sudah relaunching itu di bulan Juni kalau nggak salah. 2022? Iya. Dan sekarang berarti anak-anak SMA 3 si Junjung itu sudah begitu familiar mungkin ya? Sudah familiar dengan bahasa itu. Jadi orang bursa didatangkan ke sana, Pak, terus, Pak. Karena kan kita free edukasi ya, Pak. Karena memang kita tuh pengennya ada literasi gitu. Sebelum mereka mengakses, mereka tuh paham terlebih dahulu gitu. Nah, karena itu kerjasama antara galeri investasi ini kan ada Bursa Efek, ada anggota bursa, ada kampus yang ngelola, sama satu lagi SMA yang terkait. Kampusnya termasuk kampus Anda? Iya. Jadi sinkron semuanya terbentuk lah, Pak, yang namanya GIE itu. Tapi saya appreciate juga ya kepada kampus Padang itu ya. Dan dia sangat
cepat gitu mengambil perubahan bahwa galeri investasi sudah ada. Iya. Dan saya tidak tahu di kampus di UPI apa ada galeri. Mungkin ada ya, sudah ada pastilah. Ada, sudah ada Pak. Saya yang belum. Namanya kalau di UPI itu Galeri Investasi Syariah Pak. GIS. GIS B UPI namanya. Sudah ada Pak. Nah ini pengalaman Mbak Wita, katanya dari saham itu Anda sejak di kampus ya, tapi mengenalnya sejak dari SMA. Cuman tidak ada yang mendorong untuk action, jadi Anda belum paham. Tapi kalau menurut Anda ini, kalau anak-anak action dari sejak SMA itu aman nggak itu? Harusnya aman ya Pak, karena kan kalau investasi itu pasti mulai dari dini ya Pak. Ya. Investasi dari ini nih, itu benernya. Dan konsep dasarnya nabung ya ini kan? Iya kan, kalau kita kan awalnya kampanye dari bursa itu yuk nabung saham. 2015 saya lihat di internet itu. That's right. Kalau sekarang kan kampanyenya Paham Punya Pantau 3P. Nah kalau dulu itu yuk nabung saham. Jadi kampanyenya itu tuh emang kita tuh nabung saham yang kita masukin dana, terus kita transaksikan, belikan lagi. Emang dana dingin ya Pak, nggak perlu gede. Nggak perlu dengan uang gede gitu ya masuk, terus nanti baru punya uang banyak jutaan gitu misalnya baru bisa beli. Enggak. Saham itu mulai harganya dari harga Rp50 Pak. 5.000 perak ya. 5.000 perak kalau kita beli satu lot ya Pak. Ya, itu per lembarnya Rp50 Pak. Mungkin anak-anak kesini malah aku lihat ya Pak, stylenya anak-anak SMA 15 tuh luar biasa kerennya. Terus kalau ke PVJ aja berapa sih Pak? Udah habis uang gitu. Anda tahu anak-anak di sini kalau belanja pakai M-Banking. Masya Allah. Saya belum punya waktu itu Pak. Di sini pakai M-Banking. Cerita dari kantin. Bu, Bapak di sini belum tahu ya? Iya, kenapa? Di sini anak-anak belanja pakai M-Banking, Pak. Oh, begitu. Keren. Waduh, ini harus punya saham, saya bilang dari awal. Nah, ini supaya anak-anak lebih banyak yang tahu, mengerti dan paham, kan harus ada buktinya. That's right. Ini Ibu Wita itu sudah nabung saham dan masih hidup. Alhamdulillah masih hidup ya Pak, masih stay juga di sini. Dan ada pengalaman menyenangkan dari Bu Wita yang saya dengar itu, katanya Bu Wita itu dari saham ternyata membiayai hidup, salah satunya. Iya, Pak, Bapak kalau tahu ya, aku tuh waktu kuliah itu kan dapat beasiswa Pak untuk kuliah. Tapi mungkin bisa ditanyakan langsung sama orang tua saya, mungkin untuk jajan tuh nggak yang terlalu sering dikirim per bulan gitu Pak. Karena memang ada uang yang bisa yang pertama saya bisa ya kayak di freelance tadi, sekali tampil tuh dikasih uang jajan gitu ya Pak. Terus dari saham. Jadi transaksi terus Pak, karena kan kalau kuliah itu kan nggak full ya Pak. Jadi ada momentum kita transaksi. Oke, karena kuliah itu jam 9 masuk, jam 10 udah keluar atau jam 11 ya. Ini ada waktu. Bisa ada waktu. Sambil nunggu dosen tuh kita lihat Pak. Produktif kan? Harus. Karena kan memang produktif itu uang, kata orang waktu adalah uang tuh beneran Pak. Bener. Kita bisa manfaatkan waktu. Itulah yang menurut saya excited kepada saham itu, karena orang-orang itu sudah menghargai waktu demi waktu dan menghargai uang sekecil apapun. Sekecil apapun. Bener. Itulah calon orang-orang kaya gitu kan. Nah ini yang harus diajarkan. Kita pengen nanti masyarakat Indonesia mudah-mudahan kebuka mindsetnya ya Pak. Sudah nggak ada lagi mindset saham itu mahal. Ya, saham haram. Saham judi. Nah, sudah mulai melek gitu. Mudah-mudahan kayak gitu. Dan Bu Wita, katanya Anda menikah juga dari saham ya biayanya? Nah, kalau untuk menikah ya Pak, di luar saya kerja, saya juga transaksi saham karena kan kerja juga di sekuritas Pak. Oh iya. Karena kan harus transaksi dan harus paham market. Alhamdulillah aku sama suami itu nggak yang, mungkin ada dana dari orang tua jujur Pak, tapi nggak full semuanya. Karena memang waktu itu di momen itu juga aku sama suami itu suami aku juga udah kerja ya Pak, jadi pengen jangan sampai bebanin orang tua gitu. Karena kalau di Padang tahu lah Pak gimana kondisi kalau kemandiriannya orang Padang itu sangat tinggi kan. Masya Allah. Tuntutannya, dan itu menurut saya bagus ya, karena membuat orang menjadi struggle. Bener. Seperti Anda sekarang. Tapi yang jelas ada dampak positif dari saham itu kepada kehidupan Anda. Jadi lebih kayak money manajemennya terperhatikan Pak. Jadi ketika punya gaji itu mau diapain, konsumtif tuh kurang Pak. Pasti. Nah itu dia, saya juga rasakan itu. Jadi kayak kita belanja tuh Pak, kayaknya belikan saham, ini bisa beli saham ini gitu loh Pak. Jadi kayak bisa manage uang, bagus ini nih uangnya diproporsikan berapa gitu ke saham gitu. Benar. Nggak perlu banyak Pak, yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Benar. Jadi ini anak-anak juga perlu diedukasinya kan, kadang orang dia pikir
Pak saya harus punya 1 juta, 2 juta, 5 juta. Terus kalau nanti nggak nabung saya jadi hutang nggak? Saya bilang nabung. Emang pay letter ya? Karena ini mungkin ya, tapi anak-anak ya. Tapi ini tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Wita bahwa tidak perlu besar, yang perlu harus biaya mengada-ngada ya. Tapi sekemampuan aja. Benar. Dan itu tadi yang sepakat ya Bu Wita ya, bahwa ternyata orang-orang yang sudah mengenal saham itu satu kemampuan mengelola uangnya menjadi muncul. Benar ya? Benar. Jadi kita tuh lebih enak kayak gini, enak beli saham nih. Karena kan saham itu harganya nggak semahal yang kita bayangkan. Gitu ya Pak. Ya sekelas kayak Garuda Indonesia itu cuma berapa harganya Pak? 62. Dan sekarang naik 80 tuh tadi. Iya. Harga Gojek Pak, Gojek Tokopedia. Kita bukan menotis nama saham ya Pak. Ya, disclaimer. Kita hanya ngasih contoh aja. Contoh. Itu kan harga 92 9.200 ya, pergi ke PVJ aja tuh lebih Pak. Ini bisa beli sahamnya gitu. 8.000 sekarang Goto itu lagi turun tuh 89, 8.900. Asa kira anak-anak di sini hampir mayoritas mampu lah. Iya, Bapak makanan mereka aja chicken katsu Pak. Chicken katsu 18.000 ya. Iya. Kalau dibeliin saham dia bisa berapa porsi chicken katsu dari tunggu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kalau ada kenaikan kan? Iya, kalau harapan saya ya Pak untuk SMA 15 ini nanti dengan Bapak yang punya jiwa challenging gitu ya, dan punya kemauan untuk membangun di sini gitu. Mudah-mudahan nanti juga tersadarkan siswa-siswa di sini gitu. Setidaknya mereka bisa ternyata financial check up itu penting. Ternyata perencanaan keuangan itu penting. Saya harus bisa membedakan, ini uang pemasukan saya, ini pengeluaran saya, ini uang jajan untuk dari mama saya, nggak mungkin semua saya keluarin, habisin gitu. Nah, bisa nanti dia ya punya dana darurat. Jadi dari hal kecil tuh dia udah bisa bagi-bagi tuh Pak. Nanti ketika dewasa mereka udah nggak shock lagi dengan kondisi keuangan mereka gitu. Karena kan apapun profesi sebenarnya bisa buka rekening saham gitu. Bisa. Dan menurut saya kenapa ini saham diperkenalkan di sekolah? Karena siapapun anaknya nanti setelah lulus, dia bisa punya dan bermanfaat. Benar. Inilah pendidikan yang bermanfaat. Iya, benar. Dan bikin kaya. Iya Bapak, yang pertama itu mungkin ya Pak, kondisinya cuma satu aja syaratnya. Udah punya KTP belum? Ya, ini, itu the one and only Pak. Tapi saya pikir ini ketika orang berjiwa entrepreneur, gini Mbak Wita, ketika saya selalu menganalogikan ke anak-anak, ketika kalian punya tujuan hidup yang sudah jelas, benar, dan di situ ada opportunity untuk kamu bisa sukses, kenapa harus menunggu? Oke, saya bilang supaya tidak menunggu, maka saya sarankan, maka di challenge nih otaknya untuk supaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk kreatif. Cok. Kalau kamu semua mencapai itu sukses, tapi ada barrier di sini yang tidak bisa kamu lewati, maka cari alternatifnya bagaimana supaya kamu excellent dari sekarang. Makanya berkolaborasi dengan orang tua. Nah, dan itu sudah sukses. Sudah sukses beberapa anak sudah. Sudah ada yang beberapa anak sudah menyampaikan program ini kepada orang tuanya dan orang tuanya support. Artinya orang tua yang buka rekening. Benar. Nah, password dan PIN-nya dikasihkan ke anaknya yang action. Kan orang tua bisa mantau kalau begitu kan? Nah, ini mana lo, bener nggak nabung saham nih? Dipantau karena dia tahu PIN-nya. Kalau tarik dana nggak bisa ya Pak, karena atas sama mamanya ya. Nah itu dia kan masih di bawah umur. Masih di bawah umur, jadi dia di bawah pantauan orang tua. Benar. Jadi nanti kelas 11 nanti dia punya KTP, baru dia bikin mandiri. Dia sudah profesional di sana. Jadi mereka keluar dari sini tuh kayak ada pegangan ya Pak, nanti mau kuliah atau enggak gitu misalnya ya Pak. Jadi entrepreneur ini udah entrepreneur beneran gitu, yang kamu kelola sendiri uangnya gitu. Bukan omong kosong. Kalau dia mau jadi pengusaha, saya tanya contoh gini Mbak Wita. Coba Mbak Wita ke teman-teman kalau ke SMA ya, nanti pulang ke SMA 3 si Junjung ya. Tanya ke anak-anak. Kamu mau cita-cita jadi pengusaha? Ya Pak. Kapan kamu mau jadi pengusaha? Nanti. Pasti nanti kan? Pertanyaannya. Saya bisa, Mbak Wita bisa katakan, hari ini juga kamu bisa jadi pengusaha. Ini dengan nabung saham. Iya, benar. Ini juga mindset yang belum dipahami. Ketika nabung saham itu dianggapnya nabung uang. Padahal tidak kan Bu Wita? Bukan. Nabung beda saham, ya. Nabung saham Anda berarti
sebetulnya apa menurut Mbak Wita kalau nabung saham? Ya kalau nabung saham ya kita beli perusahaannya ya Pak. Iya itu. Jadi ini jangan sampai kita gitu ya. Ini kita tahu perusahaan itu tuh bagus-bagus di apa namanya Indonesia tuh banyak banget perusahaan yang sudah go public dan punya kinerja yang bagus. Nah itu jangan sampai pemiliknya itu orang asing gitu. Yeah. Nah kenapa sekarang kita tuh dibikin yang namanya buka rekening dipermudah, terus semacam untuk deposit dana sudah nggak ada, udah nol. Jadi nggak perlu lagi deposit dana dan kita tuh bisa jadi pemilik perusahaan di negara kita sendiri gitu. Sekelas atau BRI bisa saya miliki ya. Ya Bapak tahu BRI itu apa kerjaan mereka ya Pak, yang tahu gedungnya di mana, juga pemakai gitu. Ya jangan sampai kita hanya menonton aja kalau mereka laba, ujung-ujungnya nanti lari keluar lagi nih dananya. Betul. Ya kalau kita bisa menikmati keuntungan perusahaan di negara kita sendiri, kenapa tidak gitu? Itu juga belum dipahami. Gitu banyak pasti. Karena yang baru statistiknya berapa sih menurut ini Mbak Wita sekarang? Secara jumlah sekarang dari 11 juta Pak, investor. Dari 270 juta. Berapa? Cuma 0,0000 sekian Pak. Saya ingin dengar dari Mbak Wita. Ini kita tertinggal ya? Iya. Dari negara mana saja yang sudah leading lebih cepat daripada kita nih? Bapak kalau untuk keuntungan ya sebenarnya 10 tahun terakhir kalau kita tarik jangka panjang, yang memberikan keuntungan tergede itu adalah di Indonesian Stock Exchange atau di bursa efek kita sendiri. Oh gitu. IHSG-nya malah paling tinggi itu adalah di bursa kita. Makanya orang asing tuh senang Pak buka rekening di Indonesia karena memang yang memberikan keuntungan itu ya di negara kita. Kalau Bapak lihat Singapura dan lain-lain itu tuh bahkan malah secara bursanya itu tuh nggak memberikan return tertinggi kayak kita gitu. Ini IHSG itu bisa tinggi banget gitu untuk kenaikannya persentase. Kenapa bisa begitu ya Indonesia? Jadi sebetulnya Indonesia itu menjanjikan untuk luar negeri ya. Tapi orang-orang di sini kita tidak ngerti. Nggak ngerti. Akhirnya ini Pak, akhirnya karena memang kondisinya yang awalnya itu kita buka rekening terus tapi nggak paham tadi itu Pak, literasinya kurang gitu ya. Tapi mereka akses namanya inklusi. Nah mereka akses tapi mereka nggak paham apa yang mereka masukin gitu. Tapi kalau kita lihat secara tahun ke tahun banyak kok perusahaan yang ada di Indonesia itu yang mencetak laba, yang kinerjanya bagus, yang memiliki potensi bertumbuh tahun ke tahun. Nah itu ketika mereka berpotensi keuntungan gede, laba gitu kalau di laporan keuangannya Pak ya pasti nanti ujung-ujungnya mereka bagikan dividen. Nah itu kalau mereka bagikan dividen dan kita nggak sebagai pemilik kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya contoh kayak Bank Mandiri itu ngasih bank tergede ngasih ini ya Pak dividen ya, ya ujung-ujungnya berarti pemiliknya kalau asingnya banyak ya larinya ke asing. Arus kasnya bakal keluar. Dan kita mah duit receh doang. Ya ya Bapak kita kerja doang di sini Pak, hasilnya yang nikmati orang. Kerja ribut dengan duit hasil gajian gitu ya. Benar. Padahal ada duit dividen yang bisa miliaran, ratusan miliar. Benar, jadi pemahaman kayak gitu yang kita harapkan sekarang itu orang melek sama investasi yang semacam mereka itu tuh saya ternyata tahu nih ini bener-beneran bisnis yang real dan saya nggak butuhkan dana gede untuk transaksi dan udah bisa beli perusahaan yang saya tahu produknya dan saya pemakai. Bapak misalnya beli beli mie gitu ya, kayaknya pada suka mie ya Pak, ya kita bisa beli perusahaannya juga gitu. Jangan beli mie-nya doang. Jadi kita mengkonsumsi nih ya perusahaannya semakin laba. Tapi kita nggak memiliki saham itu. Kalau kita punya perusahaannya kan beli mie, tapi duitnya balik lagi ke kita. Di dividen ya Pak. Dividen. Nah, ini cara-cara berpikir nalarnya dulu ya harus disampaikan ke anak-anak. Tapi ini mungkin harus lebih banyak orang yang terlibat ya. Benar. Jadi guru-gurunya terlibat, kepala sekolahnya, wakaseknya harus terlibat semua dan harus paham. Jadi dan ini menjanjikan untuk semua, bukan untuk siswa aja kan? Benar. Untuk guru-guru juga Bapak tahu kan Bapak investor dunia itu Warren Buffett. Warren Buffett ya. Yang itu dulu sebelum dia hibahkan gitu ya asetnya itu 50% dari asetnya itu ya dia nomor 1 Pak di dunia kekayaannya. Dia investor loh. Tapi karena memang tadinya dia hibahkan, sekarang itu masih di 10 besar dia Pak kekayaannya. Masya Allah ya Pak. Sudah dihibahkan 50% aja dia masih 10 besar. Masih kaya ya? Masih kaya. Dihibahkan berapa? 50% Pak kekayaannya.
Luar biasa ya. Masih kaya raya sekarang Pak. Jadi itu dia bapak yang value investing ya Pak, yang memiliki memang based based on fundamental analysis. Jadi dia beli saham itu ya sesuai dengan fundamental kinerjanya. Ya contohnya yang Bapak sering kenal Bapak Lo Keng Hong, LKH ya. Saya itu termasuk sekarang yang memantau beliau dan mengikuti. Wonderful company. Wonderful company, dan saya ngikutin dan saya pelajari juga. Benar. Di verifikasi oleh saya. Benar. Ketika Pak Lo Keng Hong menyarankan saham ini gitu ya, saya verifikasi juga. Bapak cek dulu ya Pak, ya, karena memang kita kondisinya kita juga jangan ikut ke pom-pom gitu ya. Ya kita pengennya ya entah itu beneran bukan Warren Buffett yang ngomong gitu ya, bukan LKH yang ngomong gitu ya. Ya kita harus make sure lagi apakah benar itu bagus sahamnya atau tidak. Dan memang kalau misalkan ngomongnya orang yang sudah terkenal ahli ya Pak Lo Keng Hong, dicek itu benar. Saya pakai data ya di aplikasi yang dikasih tahu buat Mbak Wita itu di RTI Business. RTI, udah kelihatan ya Pak? RTI Business kelihatan. Oh bener. Jadi harga Mercy dijual Bajaj, oh bener. Iya. Nah ya saya ikutlah di situ. Mudah-mudahan. Saham-saham under value ya Pak ya? Ya saham-saham under value. Dan itu bisa dipelajari. Jadi inspirasi gitu ya Pak untuk kita semua gitu ya Pak. Nanti diharapkan khususnya di sini SMA 15 juga bisa ada banyak orang yang menginspirasi gitu, yang bisa kita lihat contohnya gitu ya. Ya memang Bapak sendiri tuh udah jadi investor ya Pak. Insya Allah. Kalau investor yang saya babak belur, tapi belajar saya mah. Karena dari belajar itu saya untuk anak-anak supaya tidak mengalami seperti saya. Iya. Jadi Bapak kasih tahu lah ya Pak yang benernya gimana gitu. Kalau saya mah pelajari semua. Benar. Ada apa tentang saham saya pelajari dan saya masuki dan saya belajar akhirnya. Otodidak ya Pak? Otodidak 2019. Masya Allah. 2 hari 2 malam di YouTube. Langsung action. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu rasanya Pak. Nggak akan tahu, nggak. Kalau saya dulu nggak berani nyoba, mungkin sampai sekarang cuma omong doang. Iya, Bapak cuma ngomong, saya investor, tapi pas dilihat portofolionya nggak ada gitu ya Pak. Karena emang tetap kita akan harus action ya Pak. Betul. Ketika kita action, kita ngerasain. Betul. Beneran nggak nih yang katanya tadi awalnya, fluktuasi, resikonya gede. Ya kamu belum coba gitu ya. Ya, dan saya menghadirkan Bu Wita ke sini adalah untuk menyemangati anak-anak bahwa Bu Wita ini dulu mengenal, dia ternyata kepada pemirsa, Bapak Ibu, orang tua siswa juga ternyata Bu Wita tuh sudah diajarin yang namanya saham itu kelas 10. Cuman sudah ada penjelasannya Pak ya. Tidak ada yang berani mendorong, melatih. Karena waktu itu belum tahu Pak. Ya, mau kemana tuh belum paham Pak. Betul. Dan memang kita ini termasuk yang terlalu terlambat dalam hal-hal yang baik itu. Enggak apa-apa Pak. Dan selalu tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Dan mudah-mudahan kita tidak kata terlambat itu boleh ya Pak, tapi kita jangan karena udah tahu terlambat ya nggak mulai-mulai gitu ya Pak. Ya kata terlambat itu nggak apa-apa, yang penting kita berusaha menjadi lebih baik ya Pak. Oke, tetapi kalau sekarang sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Jangan menjadi bangsa yang terlambat terus. Kan sudah zaman era teknologi informasi. Semuanya harus serba cepat. Karena informasinya juga cepat. Gitu loh. Jadi abad 21 berbeda dengan dulu. Jadi sekarang harus cepat sekarang. Makanya kemampuannya bernalar juga harus bagus ya. Dan di dalam ilmu saham juga di sini ada ilmu nalarnya. Ya kan? Apa nalarnya? Analisa, kita harus banyak analisa Pak. Nalarnya itu kita nggak hanya saya punya ini nih, punya ini. Jadi nggak hanya mentok-mentok buli aja tuh nggak. Ya kita harus berpikir juga tuh. Jadi ada karena kita berpikir, kita jadi kata orang-orang tua-tua Pak, saya masuk saham ini nih, saya nggak mau ini Mbak, nggak mau pikun katanya gitu Pak. Jadi udah pensiun pun masih tetap mikir. Karena nalarnya masih berpikir gitu loh Pak. Tapi kalau kita nggak mikir apa-apa, udah nyantai aja di rumah, rebahan, itu bikin malah kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Betul. Karena kebanyakan kalau kita nggak ada baca, nggak ada action apa-apa, itu bisa banyak memorinya hilang loh Pak. Betul.
Jadi ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya itu bernalar kritis. Dan saham ini cara mengajarkan bernalar gitu loh. Jadi bukan hanya nabung duit dan supaya anak mata duitan, bukan. Kalau nggak ngerti ya dengerin dulu Bu Ita. Jadi kita perlu analisis juga ya Pak. Kita berpikir di situ. Ya nanti bakal ujung-ujungnya ya ilmu akuntansi itu bakal kepake. Karena kita ada namanya analisis fundamental, analisis laporan keuangan. Jadi di situ tuh semua ilmu yang kita pelajari di SMA itu bakal kepake semua. Nah realitanya nanti ya kita transaksi itu sebelum kita beli sahamnya kita lihat dulu analisisnya. Dan dengan ilmu saham ini kita belajar ilmu ekonomi itu jelas supaya kita hidupnya kaya. Supaya hidup kita sukses, berkah gitu ya Pak. Punya kemandirian secara finansial. Benar. Jadi bukan hanya ngomongin doang teori aja begitu. Pada prakteknya kan tidak digunakan. Yang penting kita jangan kelihatan kaya ya Pak. Jangan ini ya Pak. Jangan fokus kelihatan kaya. Pengen kelihatan kaya, tapi kita nggak perlu jangan fokus ke sana dulu ya Pak. Kita tapi jangan harus terlalu memaksakan. Membentuk karakter menjadi orang-orang kaya. Oh iya benar. Jadi tadi kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi bukan yang terlihat. Kalau kita pengen jadi kelihatan kaya Pak, itu bahaya banget Pak. Bahaya. Punya gaji langsung habis, itu kayak mampir. Mampir sebentar selesai. Nanti mikir lagi mau makan apa bulan depan. Terus cicilan udah banyak. Nah itu Pak, saya juga heran ya Pak sebenarnya gitu ya. Ketika aku ngomong saham gitu ya, ngomong saham itu orang masuk ngomong, oh sangat resikonya sangat tinggi gitu. Tapi ketika mereka atau di sini ada beberapa orang yang ada sertifikatnya itu langsung ditaruh ke bank gitu ya, minjem. Itu mereka nggak merasa itu risiko tinggi. Beli mobil yang baru pakai ini Pak, pakai pinjaman. Itu risiko tinggi. Itu mereka nggak merasa risiko gitu. Tapi ketika bilang saham, kenapa mereka bisa bilang itu? Tapi mereka belum terjun gitu loh. Nah itu hal-hal itu yang memang bikin. Nah ini yang disebut tidak kritis itu. Tidak bernalar itu. Belum tahu apa-apa menjudgment. Itulah berbahaya. Makanya kita tuh nggak maju-maju tuh karena itu Pak. Belum mencoba, kita sudah mengasih gap ke diri kita. Oh ini berbahaya gitu. Jadi kita nggak akan pernah masuk ke satu hal yang bagus kalau kita belum mencoba. Nah itulah mentalnya tuh harus dijaga gitu ya. Karena memang sudah terbiasa dengan kondisi yang nyaman, tapi banyak juga kok Pak yang kena tipu gitu. Iya, karena kena tipu juga mungkin dia tidak literasi, tidak ada yang ngajarinnya. Bener. Mana sekolah yang mengajarin itu dari awal sekarang? Pantas banyak orang yang sudah kena tipu. Terus ujung-ujungnya nanti investasi bodong, robot trading. Jangankan di SMA loh, di sekelas kampus aja masih ada mahasiswa jurusan ekonomi. Bapak itu bukan mahasiswa aja Pak. Yang kemarin aja saya di Tasikmalaya ya Pak, itu sharingnya luar biasa Pak. Itu karena saya kan di OJK ya Pak, waktu itu sharingnya ada sekolah pasar modal gitu ya. Terus sekarang dia ngomong, saya mahasiswa S2 Mbak. Saya dari Yogyakarta dia ngomong. Terus sudah pernah ketipu sayanya. Di saham? Bukan di saham Pak. Jadi ketipunya di tempat yang lain, dia alamatnya ke saham? Iya. Jadi cuma dia ngomong itu orang notisnya saham, tapi yang dijualin bukan saham. Alhasil dia taruh dana di sana dan udah dikunci dan ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini Bu Wita, saya tahu itu kejadiannya. Banyak orang-orang mengaitkan dengan saham itu. Jadi ada orang punya bisnisan, kumpulin lu duit berapa? 100 juta dikumpulin di dia. Bener. Itu dibilang dia saham. Bener. Nah, padahal saham yang ini bukan itu. Bukan gitu saham kan? Itu gitu dong Pak. Ya itu mah iuran arisan. Yang dikumpulin ya dibawa lari sama orang gitu kan. Jadi marketingnya bilang ini saham ini gitu. Tapi pas dilihat dia bukan diawasin oleh otoritas jasa keuangan gitu ya Pak. Yang nggak ada regulatornya. Itu harus ditangkap orang itu yang ngaku-ngaku saham padahal. Jadi yang pertama Pak di saham itu hanya dua ya. Legal dan logis. Kalau nggak masuk akal, katanya gini, jualan 10 juta dengan uang 10 juta itu bisa bakal dapetin mobil. Dan di otak nalar kita tuh aja nggak nyambung gitu, nggak mungkin gitu. Itu otak judi itu. Otak judi, gamers itu kan Pak. Nah, yang kedua legal. Kalau nggak ada yang regulatornya, nggak ada yang ngawasin, yang ngapain kita masuk dana ke sana, berarti kan itu berbahaya. Nggak ada yang bakal menjamin tuh. Kalau di pasar modal ada namanya perlindungan Pak, SIPF. Jadi SIPF itu untuk perlindungan, ibarat di bank itu ada namanya lembaga penjamin simpanan. Nah kita di pasar modal juga ada Pak.
anak usahanya bursa namanya SIPF, Perlindungan Investor. Nah, di sana kalau kita ada masalah bahaya dan segala macam, kalau ada kayak ada unsur-unsur yang nggak benar gitu ya Pak, itu bisa diadukan ke sana, kita bisa klaim. Nah, tapi alhamdulillah semenjak berdiri sampai sekarang itu belum pernah kejadian orang ngeklaim Pak. Ini klaimnya bukan karena rugi, karena jual sahamnya harganya turun ya Pak. Kalau memang misalnya dananya nggak bisa ditarik dan dimainkan dan segala macam lah Pak. Nah, itu bisa diklaim. Ada perlindungannya. Tinggal dicari namanya SIPF. Indonesia SIPF. Dan saham ini sangat terbuka informasinya kan? Iya, karena kan perusahaan yang go public atau public, itu harus apapun jelek buruknya dia harus sampaikan Pak. Iya, pemiliknya siapa di situ? Iya. Beritanya. Saham Garuda yang kemarin pahit itu sekarang udah mulai listing lagi dan saya lihat pemiliknya dana pensiun semua yang dana pensiun semua. Dan Garuda Indonesia kan mau merger sama Pelita Air Pak yang baru tuh. Terus ininya pesawatnya itu mau merger. Mau merger ya? Iya, itu ada info Pak. Jadi kita tuh ketika kita kenal saham ya Pak, kita jadi kayak melek sama kondisi Indonesia sendiri, ekonominya gimana, mikro makronya gimana gitu ya Pak. Terus kita kayak pinter gitu ya Pak. Jadi kita harus update terus apapun berita. Jadi kita kayak dikit-dikit nyalain pemerintah. Ya, jadi kita harus tahu tuh. Kalau kita tahu data, kita nggak bisa ngomong aneh-aneh Pak. Seenaknya gue udel aja nyalahin orang gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi kita langsung kayak suku bunga Bank Indonesia menaruhnya di harga di berapa gitu. Nah kita tahu di hal itu ya. Kita sedikit banyaknya update tentang negara kita sendiri gitu Pak. Dan saya senangnya tadi kata Pak Lokeng Hong itu orang investor saham itu senangnya damai. Iya. Karena kalau ribut-ribut sahamnya turun. Jadi kalau semua orang Indonesia supaya cinta damai suruh nabung saham. Iya, biar diam semua. Iya. Supaya sahamnya tumbuh terus. Kalau damai itu saham pasti berkah. Ya kayak Pak LKH kan dia naruh dana terus diem kan Pak. Taruh dana terus dia investasi di sana. Ya kalau kita kalau kebanyakan investor asing di Indonesia nanti kalau ada berita yang nggak mengenakan misalnya. Krismon lah waktu itu di ujung-ujungnya katanya 2023 bakal krisis gitu ya Pak. Nah itu mereka tarik dana. Akhirnya apa? Anjlok lah nilai ya saham kita. Nah tapi kalau yang miliki masyarakat Indonesia yang sudah melek, yang kita sudah tahu kondisi keuangan perusahaan itu, ya kita nggak akan jual sementah-mentah yang karena ada info hal kayak gitu aja. Santai aja Ya Pak. Tapi karena memang pemiliknya banyakkan asing, ya hasil kita masih di bawah kendali asing gitu. Nah harapannya, pengennya masyarakat Indonesia tuh melek dan milikilah perusahaan yang ada di negara kita sendiri gitu. Nikmatilah hujan uang di negara sendiri gitu ya. Iya benar, karena jangan hujan batu ya. Hujan batu saya sakit ya Pak. Hujan batu sakit. Nikmatilah hujan uang di negeri sendiri gitu lah. Oke. Karena musim-musim, apalagi musim-musim dividen ya Pak, bulan April kemarin semua bank itu bagi-bagi dividen Pak. Dan ini PR buat kita semua, Mbak Wita. Dan kebetulan Mbak Wita basicnya dari pendidikan ya, dari guru, dan sekarang kerja di sekuritas ya. Dan jadi dunia ilmu kependidikan itu kepake. Dan saya memprogramkan di SMA Negeri 15 ini tujuannya tadi adalah membantu para peserta didik dan membantu masyarakat juga, membantu negara juga. Karena secara ekonomi kalau jumlah investor Indonesia naik, ekonomi Indonesia pasti bertumbuh ya Pak. Kita akan menjadi superpower di dunia. Nah ini teman-teman yang di seluruh Indonesia kalau menyimak podcast ini, terutama di SMA 3 Sijunjung, insya Allah nanti kita mudah-mudahan ada rezekinya berkunjung ke sana. Masya Allah. Dari sini ada perwakilan ke sana untuk bertukar informasi tentang seputar bagaimana investasi pasar modal di SMA 3 Sijunjung. Nah, Mbak Wita ini sudah di penghujung acara dan saya mohon kepada Mbak Wita memberikan insight buat anak-anak SMA nih. Karena kita Warren Buffett itu sudah nabung usia 11 atau 12 tahun, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12 ya. Tapi itu berarti lebih dini kan. Dan dia sudah bisa nabung sejak usia lulus SD kalau begitu. Nah, ini anak SMA sudah 16 tahun, menurut saya sudah tidak ada alasan. Jadi kita harus belajar dan mulai belajar dengan action. Nah, insight-nya buat mereka yang mau belajar dan
langsung action apa Mbak Wita? Yang pesan? pertama ya Pak ya, kayak Bapak Warren Buffett itu dia penjual koran kalau Bapak lihat ceritanya, yang dia harus mencari uang gitu untuk naruh dana gitu ya Pak. Kita sebagai siswa udah punya dana dari orang tua dan sudah dimanja gitu ya, dengan banyaknya finansial yang ada gitu ya. Ya jangan sampai kita sebagai secara finansial kita tuh sudah ada, sudah merdeka gitu. Ya kalau bukan saham tuh nggak harus banyak gitu. Ya tinggal buka dulu, ada kesadaran, ada keinginannya. Ketika itu keinginan kita juga bakal terpenuhi. Jadi nggak hanya kebutuhan lagi nih yang kita bisa terpenuhi. Ya jangan sampai kita selalu ngomong ini beresiko kalau kita belum pernah terjun. Nah saya harap di sini teman-teman mahasiswa di sini juga kayak harus melek. Karena kondisi masa depan tuh kita nggak ada yang tahu. Jangan sampai kayak kemarin pas COVID kita sudah mentok-mentok di rumah yang nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak tahu mau ngapa-ngapain. Ya kita bisa sebenarnya masih ada nih tempat proses kita mencari uang. Ada yang kita transaksikan gitu ya Pak, bisnis masih jalan. Ya kalau kondisinya kita kayak COVID kemarin mentok-mentok di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain, ujung-ujungnya kita nggak punya dana, terus ada yang di PHK, ya walau-walau kita nggak ada yang tahu kondisi dunia ini gimana gitu ya Pak. Ya pasti kita harus punya ilmu sendiri di diri kita, harus berpikir gimana ke depannya kita harus merdeka secara finansial. Nah, ketika kita sudah berpikir, kita sudah tahu gimana perencanaan keuangan kita sendiri, insya Allah nanti ke keluarga kita, ke perusahaan kita gitu ya. Jadi tempat kita dimanapun kita ya selingkungan kita tuh bakal bener tuh secara keuangannya. Jadi kita harus ini dulu, jangan konsumtif. Kalau dari kita sekarang aja selagi dari mahasiswa udah konsumtif yang udah nggak tahu dana ini mau diapain gitu ya, ya kita nanti ujung-ujungnya juga nggak akan pernah benar sampai akhir. Betul. Ujung-ujungnya apa Pak? Akhirnya bukannya menabung, bukan investasi, malah utang Pak. Ya. Hidup di utang itu nggak akan pernah seneng Pak. Dan utang itu poison. Jadi harapan saya kalau pertanyaannya kapan mulai saham, ya sekarang waktunya ya Pak. Oke. Itu insight dari Mbak Wita, dan sekali lagi salam hormat buat Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Si Junjung. Terima kasih atas mengirimkan ke sini dutanya, dan insya Allah dengan qadarullah kita bisa bertemu dengan Mbak Wita di Bandung ya. Dengan frekuensi yang sama gitu. Sekali lagi Mbak Wita, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Tidak Pak. Dan para pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Mbak Wita sebagai modeling kita dari investor saham yang mudah-mudahan berapa tahun ke depan kita bisa melahirkan Warren Buffett yang lebih banyak lagi di Indonesia, atau Pak Lokeng Hong yang lebih banyak lagi di Indonesia, sehingga itu menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan politik Indonesia, dan Indonesia menjadi Indonesia yang betul-betul dihargai di tingkat internasional. Masya Allah, benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Wita.